udah selesai ngelakuin tes CBR 2,5 baru. Sengaja motor dibiarkan dalam kondisi standar. Saya lepas strippingnya semua karena ini tentang taste. Saya nggak suka rame, jadi polos begini menurut saya adalah yang terbaik. Ubahan lainnya, saya upgrade braking, master rem, kaliper, ganti ban, suspensi semua belum kita setup, stok pabrikan. Air filter tetap semua, coolant engine ice, hanya ban dan knalpot. Jadi setelah 2 sesi ini saya dapat lap time terbaik hanya 2 menit. Ya cukup kecewa mungkin karena saya udah lama nggak latihan juga di Sentul, tapi impresi pertama motor ini luar biasa. Dalam kondisi stok seperti yang sudah saya kira, chassis dan suspensinya luar biasa, sangat tenang sekali, sangat mumpuni. Hanya depan bagi saya sudah puas sekali. Hanya bagian belakang untuk rider seperti saya dengan bobot 93 kilo, reboundnya kurang, tapi nggak bisa di-adjust. Jadi nothing we can do. Tunggu sampai Öhlins Indonesia keluarin suspensi Öhlins, dan itu wajib untuk kita. Sama footstep saya juga masih posisi standar. Dari 2 kompetitor, Ninja dan R25, jujur kata ergonominya ini yang paling sporty dan ready to track. Tapi untuk yang intermediate, jadi kalau untuk yang benar-benar mau fullin nggak bisa, mentok sepatu kena, dan bagi saya dangerous sebenarnya, bisa kehilangan traksi belakang. Top speed kalau kita pakai mode sport, gigi 5 maksimum 172. Begitu kita gigi 6, dia malah turun ke 165 karena ada limiter. Tapi kalau kita pakai sport plus, gigi 6 maksimum 175 dan tidak bisa lagi karena ada limiter. Jadi begitu nanti ACU aftermarket keluar, baik Racer atau HRC atau TSR, saya yakin potensinya jauh lebih besar dan akan sangat menjanjikan motor ini. Dari segi braking, Brembo seperti biasa bisa diandalkan, master rem konsisten. Saya running lap 1 jam full, tidak ada gejala mendalam. Pakai minyak rem DOT 4 dari Maxima, master rem dari Gelspeed VRC Gillette. Yang hanya kurang adalah disc brake. Seperti yang Anda lihat, warnanya gosong dan agak mengkilap. Bagi pengalaman saya, ini karena material, metalurginya. Jadi ketika makin panas dan panas, dia hanya jadi gosong, terus mengkilap, remnya jadi bebal, tidak mau gigit. Jadi mungkin yang akan next saya upgrade adalah disc brake. Untuk disc brake standarnya sebenarnya sudah semi floating, dan semi floatingnya real good. Jadi kalau pakai Brembo dengan fix bracket tidak ada masalah. Tidak mungkin nanti ada gejala kenyal atau apapun. Velgnya sangat memukau. 1 jam kita paksa performa terus menerus, tidak ada panas sama sekali. Temperatur bar pas di setengah, dan setelah selesai pun juga tidak ada gejala tiba-tiba melonjak kepanasan. Jadi saya nggak ngerti ya, radiator masih kecil tapi it's good. Lainnya chassis ya, motor ini luar biasa. Kalau kita flip, nimble, dan mungkin kali ini saat Honda membuat moto tentang total control, gimana dengan produk-produk barunya yang diutamakan adalah handling, power ya so-so, yang penting handling. Kali ini Honda tidak hanya marketing ria, tapi itu nyata di produknya. Jadi secara engineering motor ini sangat baik handlingnya. Mungkin di tangan pembalap yang beneran potensinya akan lebih daripada ini, dan saya rasa dengan mudah akan mencapai angka 154 seperti yang Marquez lakukan, atau bahkan lebih, karena
152, 151, oke. Untuk pada metode pengetesan kali ini, oli saya masih menggunakan standar. Olinya mungkin federal, saya nggak tahu. Yang pasti gejala shifting clutch kalau udah panas sangat mengganggu, sering misgear. Terus bedanya sama R25, R25 ya oke. R25 kita ganti gigi tanpa clutch, kita masih blipping, itu bisa mudah. Motor ini entah kenapa saya blip tidak bisa ganti gigi, jadi oil coupling itu wajib. Review knalpot R9 ini, full system pertama yang dibuat GP version. Di dalam sini tetap ada saringan dan di belakang ada saya minta ada bevel karena takut back pressure-nya kurang. Jujur untuk performance saya belum bisa kasih data karena saya belum pernah dyno, jadi kita nggak tahu IFR seperti apa, karakter seperti apa, dan saya tidak sempat mencoba motor dalam kondisi standar, jadi belum bisa compare. Tapi sejauh ini powernya sangat isi, dari bawah pun isi, bawah, tengah, atas sangat isi. Jadi saya prediksi kemarin di dyno oleh R9 Racing dengan knalpot ini naik 1,5 dk. Saya tidak tahu IFR seperti apa, tapi kalau dengan flash ACU atau ACU Racing atau piggyback dengan pengaturan ulang fuel map, ignition map, dan throttle position map, saya yakin mungkin powernya akan jauh lebih naik. Overall, knalpot ini menyumbang motor lebih ringan sangat-sangat jauh. Kemudian juga COG-nya jauh jadi lebih centralized dan tampilannya keren, suaranya juga sangat keren. Thank you R9. Mungkin itu aja, dan tunggu update kami berikutnya. Sesi berikutnya setelah kita upgrade, kita akan membuat video reviewnya lagi. Jadi ya, jangan ekspektasi kita akan membangun motor dengan penuh aksesoris, tidak. Saya tetap bilang bahwa saat saya membeli sport bike, saya akan memperlakukannya sebagai sport bike. Upgrade akan saya lakukan ketika ada beberapa sektor yang bagi saya kurang. Jadi mudah-mudahan input dari saya bisa membantu saudara juga untuk mengupgrade CBR 2.5 Anda. Thank you. Salam Motor Squad. Ciao.